Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa di mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas limit pada bagian 2 yaitu limit sepihak dan kekontinuan fungsi. Oke, limit sepihak. Jadi misalkan ada suatu fungsi di mana dia akan sama dengan X jika X kurang dari 1 dan dia akan sama dengan setengah ditambah X jika X lebih besar sama dengan 1. Sehingga kita bisa gambarkan grafiknya seperti ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa fx mengalami loncatan pada titik X sama dengan 1. Karena apa? Ada fungsi yang berbeda dan sama dengannya mengikuti yang di bawah. Selanjutnya, perhatikan dan lengkapi implikasi berikut. Nah, kita tentukan ada delta 1, delta 2, dan delta 3, di mana semuanya adalah agar harga mutlak X-1 kurang dari delta, maka harga mutlak fx dia akan dikurangi 1,5, karena di sini kita tahu hasilnya dari 1 adalah 1,5, akan kurang dari secara berurutan adalah 1, 3/4, dan juga 1/4. Nah, kesimpulannya, kira-kira apa yang bisa diperoleh? Apakah limit X mendekati 1, fx-nya tidak ada? Jawabannya tidak ada ya. Kita lihat kembali ya, kemudian kita perhatikan, misalkan kita tulis bahwa E-nya adalah lebih besar 0, adakah delta yang lebih besar 0 agar X-1 kurang dari delta, maka fx-1,5 kurang dari E. Dikarenakan untuk setiap E lebih besar 0, kita dapat mencari delta lebih besar 0, sehingga implikasinya berlaku. Dikatakan limit dari fx untuk x menuju 1 dari kanan bernilai 1,5 dan dinotasikan dengan limit x mendekati 1 dan dipangkatkan ada positif, fx sama dengan 1,5. Karena memang yang dari kanan itu adalah yang sebelah sini. Jadi di sini dia adalah bulatan penuh atau tertutup, berarti dia ada ya. Sehingga kita bisa nulisnya seperti ini. Nah, untuk yang dari kiri, kita bisa juga menuliskannya adalah jika E lebih besar daripada 0, adakah delta lebih besar 0 agar 1 min X kurang dari delta. Ini kenapa 1 min X? Karena tadi kan sebenarnya harga mutlak. Nah, kalau sudah harga mutlak, kita buka harga mutlaknya, berarti dia kurang dari X min 1, kurang dari delta. Kalau yang sebelahnya adalah 1 min X kurang dari delta. Ya, maka harga mutlak dari fx min 1,5 kurang dari E. Hasil akhir menunjukkan bahwa limit kiri dari fungsi fx untuk x menuju 1 dari kiri tidak bernilai 1,5, sehingga limit kirinya tidak ada. Nah, ini adalah definisi dari limit kiri dan limit kanan. Misalkan fx terdefinisi pada I pada range A, B. Kemudian mungkin di C anggota himpunan bilangan I, limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan disebut L, dinotasikan dengan seperti ini ya. Jadi ada plusnya. Sedangkan kalau dari kiri dia min ya. Ini dari kiri. Nah, perbedaannya ini tetap ya, artinya untuk setiap E lebih besar 0 dapat dicari delta lebih besar 0, sehingga kalau untuk yang limit kanan X min C kurang dari delta. Sedangkan untuk yang kiri adalah C min X kurang dari delta. Maka sama ya, harga mutlak dari Fx min L kurang dari E. Nah, adapun sifat-sifatnya seperti ini ya. Limit X mendekati C dari fx sama dengan L itu ada jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri, fx sama dengan L, dan limit X mendekati dari kanan, fx sama dengan L. Jadi harus memenuhi kedua-duanya, maka dia bisa juga limit X mendekati C, fx sama dengan L. Kemudian jika ada limit X mendekati C, fx sama dengan L, maka limit X mendekati C harga mutlak dari fx itu hasilnya adalah harga mutlak L. Dan yang terakhir, limit X mendekati C dari fx sama dengan 0, berarti nanti kalau fx-nya di harga mutlakan, hasilnya juga tetap akan sama dengan 0.
Limit di tak hingga mengamati perilaku fungsi fx jika x membesar atau mengecil tanpa batas, karena dia adalah tak hingga. Jadi kalau membesar berarti tak hingga, kalau mengecil tanpa batas minus tak hingga. Perhatikan fx sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat. Jika x yang membesar, misalkan 10.000, berarti tanpa batas ya. Berarti x-nya nanti mendekati tak hingga, bisa ditulis seperti itu. Nilai fx cenderung menuju 0. Karena apa? Misalkan 1 ditambah paling mudahnya 10.000 ditambah 1, anggap aja juga 10.000 ya. 1 bagi 10.000 pun hasilnya juga sangat kecil. Nah, sangat kecil kan 0,000 berapa, makanya dia kecenderungan ya, bukan sama dengan. Tapi fx kecenderungan menuju 0. Perilaku ini mendasari konsep limit di tak hingga. Jadi di sini kita tahu nanti dia semakin besar akan semakin nol, tapi dia akan mepet saja, bukan menyentuh nolnya. Misalkan f terdefinisi pada selang C sampai dengan tak hingga, limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L, artinya untuk setiap E lebih besar 0 dapat dicari bilangan M, sehingga x lebih besar N, maka harga mutlak fx min L kurang dari E. Ya, ini untuk yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri, misalkan fx terdefinisi pada minus tak hingga sampai titik di C, limit x mendekati minus tak hingga fx sama dengan L, artinya untuk setiap E lebih besar 0, dapat dicari bilangan M sehingga x kurang dari M, maka harga mutlak dari fx min L kurang dari E. Nah, karena dia adalah datar, ini ada yang namanya asimtot datar. Asimtot datar dia mendekati dari di x-nya, yaitu yang datar. Seperti itu, sumbu yang datar atau x. Makanya disebut dengan asimtot datar. Dari fx jika memenuhi salah satu dari limit x mendekati minus tak hingga fx sama dengan L, atau limit x mendekati tak hingga fx sama dengan L. Jadi salah satu saja ya. Mendekati suatu angka di mana nanti x dianya minus tak hingga ataupun yang tak hingga. Salah satu saja. Nah, di sini tadi ini sudah dengan cara yang sama. Dan maka kita bisa definisikan dan gambarkan secara grafik sebenarnya pengertian dari limit x mendekati C juga. Jadi di sini kita tahu bagaimana sih kalau misalkan hasilnya tak hingga ataupun minus tak hingga. Nah, ini disebut asimtot tegak dari fx jika memenuhi salah satu dari ada 4 kondisi ya. C dari kanan bisa tak hingga ataupun minus tak hingga, ataupun yang limit x mendekati C dari kiri suatu fx akan sama dengan tak hingga atau minus tak hingga. Perbedaan asimtot tegak, yang tak hingga adalah yang dari sama dengannya. Tapi kalau misalkan yang datar tadi adalah x-nya yang mendekati tak hingga, karena dia adalah datar atau sumbu x-nya. Oke, kekontinuan fungsi. Nah, dari sini kita tahu nanti limit itu bisa digambarkan kan, sesuai dengan yang tadi. Nah, yang hijau ini berarti kita tahu bahwa limit x mendekati C dari suatu fx tidak ada. Karena apa? Di sini dia titiknya ada di sini saja ya. Di sini harusnya terbuka dua-duanya ya. Jadi 0 lingkarannya terbuka, di sini pun juga terbuka. Sedangkan yang merah, limit x mendekati C fx ada, tapi limit fx tidak sama dengan fc itu tidak sama dengan fc. Jadi nanti nilai dari fungsi f yang x-nya sama dengan C itu tidak sama dengan limit x mendekati C. Sedangkan yang ini tidak ada, karena apa? Berarti dia kalau hanya ada salah satu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu ada, berarti dia nanti tapi tidak untuk yang C saja. Jadi adanya kalau kayak gambarnya seperti ini berarti C plus. Seperti itu. Tapi kalau C saja berarti bukan. Ya. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan itu titik penuhnya ada di L juga, sehingga ini limit x mendekati C fx sama dengan fc ya. Jadi ketika fc-nya itu hasilnya L dan limit x mendekati C fx-nya juga L, berarti dia limitnya ada atau
di sini bisa disebut kontinu ya. Jadi kekontinuan di satu titik itu misalkan fx terdefinisi pada I dan C anggota dari himpunan bilangan I. Fungsi f disebut kontinu di titik C jika fc sama dengan limit x mendekati c fx jika dan hanya jika fc sama dengan limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan limit x mendekati c positif dari kanan ya fx seperti itu. Jadi di sini limit kiri limit kanannya sama, kiri dan kanan sama, begitu pula dengan fc-nya. Contoh misalkan fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, di mana x tidak sama dengan 2, dan 5 jika x sama dengan 2. Periksalah kekontinuan fx di titik x sama dengan 2. Jika tidak kontinu, bagaimana seharusnya bila agar fx-nya kontinu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, akibatnya jika fx kontinu di C, maka limit x mendekati C fx sama dengan fungsi dari limit x mendekati C, seperti itu. Nah, kekontinuan sepihak itu bisa saja dari kiri atau dari kanan, itu jika fc-nya sama dengan limit dari kiri atau kanannya. Sedangkan kalau kekontinuan pada interval ya, karena tadi ini adalah kalau intervalnya terbuka, berarti dia akan kontinu pada semua titik yang ada pada A sampai B. Tapi kalau intervalnya tertutup, berarti f kontinu pada A sampai dengan B dan dia harus kontinu titik atau kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B, seperti itu. Kekontinuan fungsi komposisi. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa ada fungsi komposisi. Kalau misalkan F kontinu di C dan G kontinu di FC, maka G bundaran F kontinu di C. Akibatnya limit X mendekati C, G dari fungsi G Fx akan sama dengan G, ya, fungsi G, di mana X-nya adalah limit X mendekati C Fx. Teorema nilai antara, perhatikan gambar berikut ini, ada dua gambar. Misalkan F kontinu pada titik selang tertutup A sampai B, jika W bilangan di antara FA dan FB, jadi ini fungsinya yang dimasukkan titik A dan titik B. Kemudian maka terdapat bilangan C antara A sampai B, sehingga nanti FC-nya itu sama dengan W. Ini ya, karena di sini. Nah, begitu pula kalau misalkan dia polinomial ya. Kalau ini kan yang satu saja, ini polinomial pun juga seperti itu. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.